Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Dia Sintorini, guru matematika SMP Negeri 18 Tangerang. Kali ini saya akan memberikan sebuah bahan ajar untuk kelas 7 semester 2. Karena masih ada kebijakan belajar di rumah terkait dengan pencegahan penularan COVID-19. Video ini Ibu tujukan untuk kalian anak-anak Budiah di SMP 18 Tangerang untuk mempelajari bersama. Yuk kita pelajari tentang jajar ginjang. Perhatikan gambar jajar ginjang berikut ini. Bagaimana sifat-sifat jajar ginjang? Yang pertama adalah sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Artinya adalah di sini lihat sisi AB ini berhadapan dengan sisi DC. Nah, ini panjang AB dan DC ini sama dan keduanya sejajar. Perhatikan di sini ada tanda sejajar. Demikian pula dengan sisi sepasang lagi yaitu AD dan BC. Keduanya juga sama panjang dan sejajar. Nah, sifat berikutnya adalah sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Di sini kita lihat misalnya sudut A ini atau disebut sudut DAB ini berhadapan dengan yang ada di sini yaitu sudut C atau sudut BCD. Nah, ini sudut A ini dengan sudut C berhadapan dan besarnya sama. Juga untuk sudut B atau sudut ABC ini B berhadapan dengan ini D atau ADC. Besarnya juga sama. Selanjutnya adalah sudut yang berdekatan berjumlah 180. Kita lihat sudut A lagi atau sudut DAB. Ini berdekatan dengan sudut D ini ADC. Dia juga sudut A ini berdekatan dengan sudut B atau ABC. Sehingga sudut A ini kalau ditambah dengan sudut D harus sama dengan 180. Demikian pula kalau sudut A ini ditambah dengan sudut B, besarnya harus sama dengan 180 derajat. Nah, demikian pula untuk sudut C. Sudut C berdekatan dengan D, sehingga kalau keduanya dijumlahkan harus sama dengan 180. Dan juga sudut C ini kalau dijumlahkan dengan sudut B yang berdekatan juga harus sama dengan 180 derajat. Atau disebut saling berpelurus ya anak-anak. Sudut yang berjumlah 180 itu dikatakan saling berpelurus. Kemudian bagaimana untuk diagonalnya? Diagonal di sini adalah diagonal AC. Yang pertama, dan yang kedua ada diagonal BD. Nah, keduanya ini berpotongan di tengah. Tapi panjang diagonal AC dan BD ini tidak sama panjang. Karena dia berpotongan di tengah, dia terbagi dua. Jadi diagonal AC ini terbagi dua oleh diagonal BD menjadi dua bagian yang panjangnya sama. Jadi A sampai ke titik tengah ini, misalnya O, jadi AO akan sama panjang dengan CO. Demikian pula untuk BO, ini misalkan ada O, sama panjang dengan OD. Tapi antara AO dengan OD misalnya, ini tidak sama panjang. Ya. Lalu kemudian sifat berikutnya dapat menempati bingkainya dengan dua cara. Nah, anak-anak untuk sifat-sifat jajar ginjang ini akan lebih jelas kalau kalian misalnya perhatikan dulu gambar berikut ini tadi, gambar jajar ginjang. Misalnya ini kita mempunyai awalnya adalah segitiga ABD. Jadi yang sebelah sini ABD. Nah, dari segitiga ABD ini sisi BD-nya atau DB kita buat titik tengah, titik O tadi misalnya. Kemudian segitiga ini ABD kita putar dengan titik pusatnya adalah di sini sejauh 180 derajat. Maka nanti akan
ada bayangannya, yaitu bayangannya adalah sebelahnya ini, segitiga yang berikutnya. Ya, nanti akan kita lihat lagi ke slide yang selanjutnya ya. Oke, baik kita lanjutkan dulu. Nah, jadi apa itu jajar genjang? Kalau ditanya tentang definisi jajar genjang atau pengertian jajar genjang, sebenarnya kalian bisa ambil dari sifat-sifat jajar genjang tadi. Ini hanya salah satu contoh. Jajar genjang adalah bangun datar yang dibatasi oleh 4 buah sisi dengan sisi-sisi yang saling berhadapan sama panjang dan sejajar, dan sisi-sisi yang bersebelahan tidak saling tegak lurus. Karena kalau tegak lurus nanti namanya bukan jajar genjang lagi, ada bangun datar lainnya ya. Tuh, mungkin juga kalian bisa menambahkan dan mempunyai sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Itu misalnya. Jadi kalian bisa ambil dari sifat-sifat jajar genjang itu. Nah, sekarang bagaimana dengan keliling jajar genjang? Kita lihat ya kembali gambarnya. Di sini misalkan kita punya jajar genjang ABCD. Maka kelilingnya sama seperti keliling bangun datar lain, misalnya kalian berangkat dari suatu titik, kalau misalnya titik B, maka kalian mengitari atau mengelilingi seluruh pinggirnya hingga kembali ke titik tersebut. Nah, kalau di sini Bu contohkan mulainya dari titik A. Jadi dari A ke B berarti AB, dilanjutkan B ke C berarti ditambah BC, ditambah lagi CD, ditambah lagi DA, sampai ke titik awalnya tadi mulai dari A. Nah, sekarang karena AB ini sama panjang dengan DC, maka di sini ditulis 2 kali, ini ada AB saja. Karena udah 2 kali. Demikian pula untuk yang AD sama dengan BC. Sehingga di sini akhirnya mirip ya dengan rumus untuk menghitung keliling persegi panjang. Jadi K sama dengan 2 kali AB, ini salah satu sisinya yang lebih panjang, ditambah BC, satu lagi sisinya yang lebih kecil. Sekarang bagaimana menemukan rumus luas jajar genjang? Kalian perhatikan, ini adalah sebuah jajar genjang, di mana ini alasnya, sudah diketahui, dan tingginya adalah dari ujung atas ini lurus ke bawah, tegak lurus ke sisi alasnya. Jadi ini dari sini ke sini adalah tingginya. Nah, kalau misalnya jajar genjang ini kita potong menurut garis diagonal, kita buat garis diagonal, lalu kita gunting, maka akan diperoleh 2 buah segitiga. Segitiga ini sama dan sebangun atau kongruen. Jadi di sini ini alasnya sama dengan yang tadi, alas jajar genjang. Tingginya juga tetap. Karena ini adalah segitiga yang sebelah sini persis. Nah, segitiga yang sebelah atas kanan ini seperti ini. Ini sama dan sebangun atau sama persis ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa luas jajar genjang sama dengan 2 kali luas segitiga. Kalian masih ingat rumus luas segitiga? Ya, luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Sehingga rumus luas jajar genjang adalah 2 kali setengah kali alas kali tinggi. 2 kali setengah berapa anak-anak? Yap, 1 ya, betul. Jadi dapat dituliskan luas jajar genjang rumusnya adalah alas kali tinggi. Atau alas ini sering disimbolkan A dan tinggi adalah T. Jadi A kali T. Tentu sudah paham ya anak-anak? Nah sekarang kalau yang seperti Ibu bilang tadi di depan bahwa jajar genjang ini dapat dibentuk dari segitiga dan bayangannya. Kalau diputar setengah putaran dengan pusat di titik salah satu sisinya. Perhatikan gambar berikut. Misalnya kita awalnya punya segitiga ABD. Nah, kita buat titik tengah dari sisi salah satunya misalkan sisi DB atau BD. Ini kita buat jadi titik O. Nah, kemudian segitiga ini, ABD ini, kita putar atau kita rotasikan sejauh 180 derajat dengan pusatnya ini titik O ini. Titik tengah dari BD atau DB. Nah, kalau sudah kita putar maka titik A ini
akan menempati titik C. Nih, Ibu tuliskan di bawah. Jadi A ke A sini, titik C. Ya. Nah, titik D-nya nih setelah diputar 180 derajat menempati B atau B menempati D. Ya, sehingga di sini kita mendapatkan bayangannya adalah segitiga ini. Di mana ABD segitiga semula dengan bayangannya sama persis. Dan ini akhirnya membentuk sebuah jajar genjang. Ini nanti yang akan bisa kalian lebih pahami lagi dengan sifat-sifat jajar genjang yang tadi. Mengapa kok sisi AB dan DC itu sama panjang? Karena memang awalnya AB setelah diputar 180 derajat, maka akhirnya bayangannya adalah CD atau DC ini. Tentu panjangnya sama. Dan seterusnya. Demikian pula, selain sifat-sifat, maka untuk luas jajar genjang tadi kan didapatkan dengan menghitung luas dua buah segitiga. Nah, ya anak-anak, paham ya? Baik, selanjutnya kita coba mengerjakan contoh soalnya. Di sini ada gambar sebuah jajar genjang, diketahui ada ukurannya. Nah, apa yang ditanya ya? Tentukan luas jajar genjang pada gambar di samping. Nah, untuk menghitung luas tadi masih ingat rumusnya ya? Diketahui nggak di sini yang diperlukan? Kita coba ya penyelesaiannya. Dari jajar genjang ini, alasnya, kita lihat ini alasnya ini. 8 cm, ini juga. Jadi ini alas itu tidak selalu dituliskan di bawah. Jadi ini 8, ini juga 8. Ini sebagai alas. Kemudian tingginya dari ujung atas ini lurus, tegak lurus ke bawah. Di sini tegak lurus, ini berarti tingginya T 4 cm. Nah, berapakah luasnya? Tinggal kita hitung dengan rumus luasnya. Luas sama dengan alas kali tinggi atau A kali T. Kita substitusikan nilai A ini 8 cm ke sini. Dan nilai T-nya 4 cm ke sini. Jadi 8 kali 4. Maka luas jajar genjang tersebut adalah 32 cm persegi. Mudah ya anak-anak? Kita lihat lagi, Ibu berikan contoh soal dari buku siswa matematika kelas 7 milik kalian. Di sini ada gambar sebuah jajar genjang KLMN, di mana diketahui dua buah sisinya panjangnya KL 12 cm di sini. Dan LM ini berupa ruas garis ya. KL dan LM yang dimaksud adalah sisi KL dan sisi LM. Di sini LM 10 cm. Lalu diketahui besar salah satu sudutnya. Sudut KNM. KNM atau sudut N. Besarnya 140 derajat. Pertanyaannya adalah tentukan panjang ruas garis atau sisi yang belum diketahui dan besar sudut yang belum diketahui. Bagaimana caranya? Kita coba sama-sama. Nah, kita ingat sifat-sifat jajar genjang tadi bahwa di sini tertulis ya KL sama dengan MN, ruas garis KL. KL sama dengan MN atau NM. Ini adalah sifat yang pertama tadi bahwa sisi-sisi yang berhadapan dan sejajar panjangnya sama. Ya, sehingga MN-nya atau NM 12 cm karena sama dengan KL. Ya. Nah, sekarang untuk KN dia sama dengan LM karena ini adalah berhadapan dan sejajar. Sehingga KN sama dengan 10 cm. Nah, bagaimana dengan sudut-sudutnya? Kita ingat sifat sudutnya tadi bahwa sudut-sudut yang berhadapan ini kalau sudut N berhadapan dengan L, besarnya bagaimana tadi? Ya, besarnya sama ya. Dan satu lagi, sudut-sudut yang saling berdekatan, besarnya sama? Oh, tidak. Kalau sudut berdekatan, sudut-sudut yang saling berdekatan, jumlahnya harus sama dengan 180. Sehingga karena di sini ada sudut
KN ini atau KNM, dia berdekatan dengan sudut K misalnya. Atau sudut LKN atau NKL. Di sini kita lihat nih, sudut KNM, sudut N tadi, ditambah besar sudut NKL, NK berarti sudut K, sama dengan 180, saling berpelurus. Nah, kita masukkan di sini nilainya, besar sudut KNM itu 140, dan ini masih dicari, ditambahkan sama dengan 180. Sehingga sudut yang dicari yaitu besar sudut KNL sama dengan 180 dikurangi 140 derajat. Hasilnya adalah 40 derajat. Ini sudut K atau sudut NKL. Ini ya anak-anak, ini 40 derajat. Sehingga sudut KLM yang ini 140. Tadi kan dia karena saling berhadapan ya, besarnya sama-sama 140. Dan sudut LMN, sudut M, sama dengan K, berhadapan sama besar 40 derajat. Oke, bisa ya anak-anak? Ibu yakin kalian sudah paham. Nah, selanjutnya Ibu siapkan soal-soal untuk kalian berlatih. Silakan kalian kerjakan soal-soal ini nanti di buku latihannya. Lalu kalian diskusikan ya di kelas online kita, di kelas di Google Classroom. Nanti kita bahas bersama-sama di sana, kita diskusikan. Kalau kalian mengalami kesulitan, Ibu akan siap. Ibu siap menemani kalian. Ini soal-soalnya. Ada beberapa soal. Nanti juga akan Ibu posting ya file soalnya di kelas online kita di Google Classroom. Nanti kita bahas, kita diskusikan bersama-sama supaya kalian bisa lebih paham lagi. Baik anak-anak, selamat belajar. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.